Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, kita hadir. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Sekali lagi saya mau katakan tidak betul ya, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan, Habib Rizik itu mau menuju pengajian. Apa yang disidik? Saya kira publik cerdas kok. Saya kira publik cerdas kok. Apa yang disidik? Pertanyaannya, penyidikan apa? Ya, tidak ada upaya menghalangi itu. Polri senantiasa mengacu pada asas salus populi suprema lex esto, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Perkembangan kasus penanganannya sampai dengan saat ini, penyidik masih melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun. Mereka bukan sedang menjalankan tugas hukum, tetapi ugal-ugalan di jalan raya, di jalan tol. Dan anggota dalam rangka overmark. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nantinya. Terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai. Jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Dengan menyalip-nyalip rombongan, memepet-mepet mobil kendaraan rombongan keluarga Habib Rizik. Jadi tidak ada upaya penyerangan. Bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Monitor. Baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya, keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik, termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Jangan kita itu memberi angin dengan pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak penting. Tetap aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus, nanti ya. Itu omongan orang yang nggak ngerti forensik. Kiki begini, mana bisa forensik Itu omongan begitu, nggak bisa. Itu Anda. Itu Upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah. Itu Anda. Itu omongan orang yang tidak mengerti forensik. Penyidikan itu di kantor polisi dan Habib Rizik itu akan dipanggil. Yang dihalangi itu apa? Tidak ada upaya menghalangi. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh. Musuh lebih takut dari kita, saudara. Sampai terkencing-kencing. Itu betul-betul adalah gangguan dari pihak yang tidak menggunakan seragam. Gelombang rakyat dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan. Makanya saya ngerti tentang bagaimana menghadapi mereka, bagaimana pemikiran mereka, dan bagaimana caranya menanggulangi, mencegah mereka. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. John, dengar ya, sekali lagi aku bilang sama kau ya, jangan kau merasa menjadi anggota DPR RI itu kau tinggi hati, seenak-enaknya kau mau ngatur-ngatur apa yang ada di negara ini. Ada seorang Habib yang tegas menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun beliau mati, beliau adalah pimpinan kita, idola kita, imam besar kita, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. proses itu butuh waktu ya, supaya kita tidak salah menghukum orang dan tidak melepaskan orang salah yang seharusnya dihukum. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa
Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Musuh punya pistol, kita nggak punya. Pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Saya pertegas di sini bahwa penyidik ya sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi. Ini sedang dikumpulkan investigasi. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nanti. Upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah. Penyidikan nanti kantor polisi dan Habib Rizik itu akan dipanggil. Yang dihalangi itu apa? Tidak ada upaya menghalang. Dia menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi. Jangan sampai ada masyarakat yang justru komentarnya, analisanya itu memberi ruang kepada mereka. Oleh karena itu, menurut saya peristiwa ini harus segera diselidiki, kalau perlu oleh sebuah tim yang independen. Kita sudah tahu semuanya, tidak semuanya polisi baik, ada yang tidak baik. Tapi jangan terus digeneralisir. Jangan. Penyerangan, mangkir, kemudian memiliki senjata api, saya kira ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Saya tidak mau mengikuti framing dan agenda setting dari teman-teman media. Saya harus tegaskan pertama-tama bahwa peristiwa ini bukan penyerangan terhadap pihak kepolisian. Karena apa? Karena yang mengikuti rombongan keluarga Habib Rizik Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Minta instruksi Pangga dong. Ini gimana nih? Ada mobil masuk hitam 2. Voice note itu bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita, dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta. Kalau soal bukti sidik jari di senjata api, ya gampang saja, orang sudah ditembak mati, kemudian ditempelkan senjatanya di... Jejak forensik itu kan nggak bisa dibohongi. Saya kira publik cerdas kok. Sempat salah satu laskar mengirimkan voice note. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kalau kalian ulangi lagi apa yang kalian lakukan sampai ada darah muslim yang tertetes, kita minta seluruh jihadis untuk berangkat. Ya tentunya ada proses di mana menolong korban atau menolong orang yang terluka ini memerlukan proses di bawah. Proses itu butuh waktu ya, supaya kita tidak salah menghukum orang dan tidak melepaskan orang salah yang seharusnya dihukum. CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang akan sampai dengan di Jalan Cikampek, ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk jalani semuanya. Apa-apa informasi diterima di internet itu dianggap prima facie sebagai satu kebenaran. Nah, ini yang repot gitu. Kenapa? Akibatnya opini terbentuk, jadi perangnya itu bukan di perang bukti, bukan di perang fakta empirik, tapi perangnya itu dimanipulasi data, perangnya itu perang pembentukan opini, mengarahkan opini, segala macam gitu loh. Nah, kalau senjata misalnya, tadi Pak Beni udah menyebut, kan ada jejak sidik jarinya. Gitu ya. Betul, jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma 1, mobil anggota itu cuma 1. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil
Polri yang ada di belakangnya. Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirilis oleh Pak Kapolda bersama Pangdam. Kenapa Pangdam dan Kapolda megang senjata apinya dan senjata tajamnya itu menggunakan glove, menggunakan sarung tangan ya, supaya jejak tangannya itu tidak hilang. Itu satu ya, dan banyak lagi yang lain-lain. Jejak forensik itu kan nggak bisa dibohongi. Peristiwanya terjadi di Jalan Tol Karawang, kurang lebih kilometer 50 kurang sedikit lah. Ya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Orang-orang yang terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap anggota Polri akan kita telusuri lebih lanjut, akan kita selidiki lebih lanjut. Perannya jelas itu ada 2 mobil yang mepet kita, yang akan dihentikan kita dan kemudian melakukan penyerangan. Ada yang menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan senjata api. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses nabrak dulu. Berapa kali mobil kita ditabrak dan dipepet sedemikian rupa, ada buktinya, ada datanya, ada kerusakannya. Dan itu bisa sekali lagi saya lihat dari mana itu terjadinya, dari voice note yang nanti mungkin ada di antara barang bukti yang sudah kita angkat. Tentang senjata api itu masih kita selidiki. Dan kita akan jelas sudah banyak senjata api, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang terkait dengan masalah ini penyidikan tidak selesai sampai di sini. Penyidikan tidak selesai sampai di sini, kita akan telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya, dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut. Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai pimpinan presiden yang sah di Republik ini yang mendukung TNI Polri untuk menindak tegas bentuk beragam anarkis, radikal, dan bentuk apapun yang merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Siapa kita?